kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia, dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tionghoa di dalam dan di luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras ya. Saya akan menguber atau breaking news juga ini ya, soal ucapan selamat dan kekaguman Megawati Soekarno Putri terhadap Partai Komunis Cina PKC ya, termasuk juga Xi Jinping. Jadi ada yang bilang berat sama dipikul ya kan, ringan Xi Jinping sama dijinjing ya Xi Jinping. Jadi ini apa masalahnya? Coba kita nanti bahas ya, biar ada perspektifnya ya. Jadi mengucapkan kekaguman dan selamat hari ulang tahun Partai Komunis Cina di bulan Juni yang lalu kalau tidak salah, dan juga riuh netizen ya. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Ucapkan selamat HUT Partai Komunis Cina, Megawati diomongin netizen ya. Sabtu 3 Juli 2021 hari ini, bertepatan dengan meninggalnya Rahmawati Soekarno Putri, sebagaimana yang kita sudah bahas dalam video terdahulu ya. Kita turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri lagi diomongin netizen. Gara-garanya Mega memberi ucapan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina ya. Tadi videonya sudah kita putar ya, mudah-mudahan Sobat Era bisa mendengarnya. Kalau saya tidak bisa mendengarnya lagi, tapi saya sudah mendengar sebelumnya. Ucapan selamat itu direkam dalam video berdurasi 2 menit 1 detik, 2,01 menit ya, dan jadi viral, bahkan masuk trending topik Twitter hingga semalam. Dalam video itu Mega mengenakan baju berwarna merah dengan bendera merah putih dan bendera PDIP berada di belakangnya, sambil memegang secarik kertas yang diletakkan di atas meja, lengkap dengan 2 pulpen di samping kirinya. Mega terlihat santai mengucapkan dirgahayu PKC yang ke-100. Kedua matanya fokus dan sesekali menatap kamera di hadapannya. Dia pakai bahasa Indonesia, buat siapa ya? Mungkin diterjemahkan nanti ya dalam bahasa Cina. Menurut dia, saat ini dunia sedang menyaksikan banyak kemenangan dicapai masyarakat Cina di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Cina,
Partai Komunis Cina berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Cina di segala bidang, kata Mega. Presiden kelima RI itu berpendapat PKC berhasil mengonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok. Salah satunya dengan memperkuat persatuan putra-putri bangsa Cina di dalam maupun di luar negeri. Mega berharap hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Cina dengan 270 juta rakyat Indonesia akan terjadi tetap abadi selamanya. Luar biasa ya. Sekali lagi selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Cina, ucap Mega. Warganet langsung heboh menyoroti video Mega itu. Founder AMI Group dan AMI Foundation Azam Mujahid Izzul Haq di akun Azami Zulhaq menyayangkan ucapan Mega itu. Dia membandingkan ucapan Mega ke PKC dengan ucapan tentang kemerdekaan Palestina dan Muslim Uighur di Cina. Membela perjuangan Muslim Palestina, Muslim Uighur di Xinjiang, Cina dan atau yang lainnya langsung dituduh intoleran radikalis. Sementara yang bahkan melakukan pembelaan terhadap Israel hingga mengucapkan selamat kepada Partai Komunis Cina, ngakunya nasionalis Pancasila, tweet Azam. Betul Pak, tapi anehnya masih ada saja yang memilih partainya. Kenapa? Tanya R3VR4. Akar rumput partai tersebut sangat kuat Pak. Belum lagi organisasi sayap mahasiswa, jawab Susilo Hidayat. Ya bagaimanapun, karena politik kita kan kanan dan kiri ya. Mantan-mantan PKI kan pasti memilih spektrum kiri. Orang-orang yang takut dengan bahaya kanan takut pasti memilih spektrum kiri. Ada juga warganet yang mendesak MUI turun tangan. Saya malah tidak mengerti dengan MUI yang masih diam 1000 bahasa. Kemana semangat mereka? Seloroh Inal 888. MUI-nya ditekan terus penguasa yang paling lantang, nahi mungkar sudah tiada, ujar Gelar 07 dan seterusnya. Di dunia nyata kritikan ke Mega juga muncul. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasyah menilai Mega keliru mengucapkan ulang tahun ke PKC karena komunis memiliki kesan negatif di tanah air. Meskipun ucapannya normatif, tapi melihat status politik Indonesia terkait komunisme, jelas ucapan Mega menjadi sorotan, cetus Deddy saat dihubungi kemarin. Sementara itu politisi senior Banteng Hendrawan Supratikno heran kenapa ucapan Dirgahayu Mega ke PKC dipermasalahkan. Apa yang salah dengan menyampaikan selamat ulta ke-100 untuk Partai Komunis Cina, tanya Hendrawan kemarin ya. Kira-kira Hendrawan ini akan marah, akan menganggap salah nggak kalau ada ucapan dukungan ke Palestina ya. Menurut dia wajar Mega sebagai Ketua Umum PDIP mengucapkan selamat ulang tahun ke Ketua Umum parpol lain. Sekalipun itu Ketua Umum partai di luar Indonesia, tapi kan not necessary, tidak wajib ya. Menurut dia tindakan bosnya itu sebagai ekspresi persahabatan dan saling menghormati satu sama lain. Itu menunjukkan kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung tinggi persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, papar anggota DPR Komisi 11 itu ya. He is doing his job ya. Jadi kita tidak boleh mengganggunya. Kata Hendrawan, PDIP bukan hanya mengucapkan ulang tahun kepada PKC semata saat berulang tahun. Toh PDIP kerap kali melakukan hal yang sama kepada Partai Kongres di India, Partai LDP di Jepang, dan partai lain di banyak negara. Nah, ini harus diklarifikasi ya. Karena kita kan harus berdasarkan fakta ya. Cina sekarang adalah negara superpower, negara dengan ekonomi pasar yang maju, tutur Hendrawan. Kemudian Hendrawan meminta masyarakat untuk tidak parno terhadap negara komunis. Justru seharusnya masyarakat Indonesia memajukan peradaban ya. Maksudnya untuk menjadi komunis juga. Jadi sobat era sekalian ya, secara hukum tidak ada yang salah ya. Salahnya adalah konteksnya ya. Sama seperti Presiden Jokowi mengucapkan beli babi panggang ketika menyarankan oleh-oleh lebaran, dan lebaran itu adalah lebaran umat Islam. Kan tidak mungkin membeli babi panggang. Apakah slip of tongue, lip service? Kalau ini lip service boleh ya.
Kalau menyarankan babi panggang itu lip service boleh. Tetapi bagaimanapun konteksnya yang tidak tepat. Ya sama seperti ini, bayangkan kalau ada ya pemimpin partai atau mantan presiden yang memuji-muji Partai Komunis Cina dan keberhasilan Partai Komunis itu di bawah kepemimpinan Xi Jinping, maka ini kan seperti mengilhami generasi muda untuk menirunya. Kan begitu. Padahal kita harus pahami bahwa kemajuan perekonomian Cina bukan berarti tidak ada korbannya. Korbannya adalah demokratisasi, ya, otoritarianisme. Jadi modelnya kerja paksa juga. Dan juga jangan lupa Cina sekarang bisa tumbuh menjadi imperialisme baru, melakukan ekspansi dagang di mana-mana, melakukan investasi di mana-mana, dan para komprador di negara-negara setempat mengambil keuntungan besar dari itu semua. Jadi jangan lupa bahwa selalu polanya kurang lebih sama. Ada kapitalisme internasional walaupun mengatakan negaranya komunis, sosialis, melakukan ekspansi dagang usaha, menanam investasi, melakukan take over banyak perusahaan, mengambil barang-barang tambang di suatu negara dan ditempatkan atau dikirim ke negara asalnya dengan sebuah tingkat keuntungan yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya nikel Indonesia yang pernah pernah dibahas oleh Faisal Basri. Maka negeri seperti ini tentu bukan negeri yang pantas kita berikan ucapan selamat. Justru sebaliknya, ekspansi bisnis Cina dengan komprador-komprador dalam negeri itu berbahaya bagi kedaulatan RI ke depan, ya. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti tiba-tiba sebagian wilayah ini sudah ditempati mereka-mereka yang memiliki kapital, modal. Dulu kita khawatir dengan negara-negara barat dan Jepang, sekarang polanya sama. Ada negara baru dengan kekuatan ekonomi besar yang mau mengekspansi negara-negara lain yang lemah. Sehingga negara lain tersebut menjadi tergantung kepada negara besar ini. Nah, ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Bung Karno sendiri, Trisakti, ya. Jadi berdikari secara ekonomi, ya kan, berkebudayaan dan juga mandiri secara ekonomi, ya, berdikari, pokoknya mandiri berdikari, Trisakti itu intinya. Saya pun lupa, ya, tapi intinya adalah di situ ada kemandirian, ada kepribadian, dan ada mandiri, berdikari dan berkepribadian. Jadi ekonomi, politik, ya kan? Jadi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan. Nah, itu yang tepat, ya. Nah, kita ingin menuju bangsa seperti itu. Jadi kalaupun misalnya kita harus menjalin kerjasama dengan Cina atau negara lain, maka yang dipastikan adalah kita tidak diekspansi. Harus setara. Tapi yang terjadi biasanya para pemilik modal itu datang ke sini tanpa filter, tanpa sebuah perlindungan negara, sehingga dia bisa mengekspansi, menempatkan pekerja-pekerja Indonesia itu menjadi pekerja dengan gaji yang rendah dibandingkan pekerja-pekerja mereka. Bahkan sektor-sektor yang harusnya untuk pekerja negeri ini terpaksa mereka take over juga. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita gugat dari pemerintahan kita untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara watak imperialis para pemilik modal itu ya dimanapun sama. Kalau dia mendatangkan modal, dia ingin kontrol, memastikan modalnya kembali. Apakah mereka peduli dengan kemajuan rakyat di tempat mereka tanam modal? No way. Yang mereka peduli adalah bisnis mereka berkembang. Nah, pertanyaannya adalah selalu ada komprador-komprador, mereka yang berkolaborasi dengan imperialis ekonomi ini untuk mengeruk keuntungan.
Dan kalau kita sudah bicara soal money, uang itu tidak mengenal kewarganegaraan, ya. Mata uang memang ada kewarganegaraan, tapi transaksi itu tidak harus dengan rupiah, toh bisa saja dengan dolar Amerika, dolar Singapura dan lain sebagainya, sehingga sesungguhnya kita tidak pantas juga, ya, untuk mengagung-agungkan Partai Komunis Cina, karena di satu sisi barangkali maju dari sisi perekonomian mereka, tapi di sisi lain peradaban politiknya masih justru melakukan yang namanya eksploitasi, ya. Jadi wajar kalau kemudian orang menganggap, loh kok menjunjung tinggi Partai Komunis Cina dan bangga dengan Partai Komunis Cina serta pencapaian Xi Jinping. Apakah kita ingin meniru Cina membangun sebuah sistem politik yang otoriter, presiden kemudian tidak dibatasi, rakyat mungkin for the time being makmur, tapi jangan lupa bahwa suatu saat rakyat akan menuntut hal yang lain lagi, tidak hanya soal kemakmuran, tapi juga hidup yang lebih punya arti atau valuable. Sebagaimana dikatakan Maslow, ya, basic need terpenuhi, orang akan meningkat lagi, dan ketika orang terpenuhi di piramida tengah, orang pengen piramida puncak, yaitu hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Karena toh hidup ini tidak hanya soal makan dan minum serta rumah, tetapi lebih dari itu orang ingin eksistensi, ingin suaranya didengarkan, ingin ada kebebasan. Dan itulah salah satu kenikmatan hidup selain bicara tentang sandang, pakaian dan makanan, ya, sahabat era sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita hidup di negeri Pancasila dan tidak selayaknya kita meniru bangga dengan Partai Komunis Cina, dan juga tidak perlu bangga juga dengan liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Yang kita ambil adalah, dan kita yakini adalah, kita menegakkan demokrasi kita berdasarkan nilai-nilai kita, dan itu adalah demokrasi yang tidak pura-pura, yang acceptable, yang menghargai perbedaan pendapat, yang tidak menghukum atau mengkriminalisasi orang yang mengkritik presiden misalnya, yang tidak marah presidennya hanya karena dibilang the king of lip service misalnya, dan lain sebagainya. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa teksnya bermasalah, konteksnya bermasalah, walaupun tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Tapi teks dan konteks itu penting bagi tokoh-tokoh politik untuk melihat bangsa ini apakah pantas membanggakan dan mengucapkan selamat kepada Partai Komunis Cina. Sekali lagi, Partai Komunis Cina, dan mengucapkan selamat kepada Presiden Xi Jinping atas pencapaiannya selama ini. Ketika hal ini bukan merupakan basa-basi diplomatik. Kalau basa-basi diplomatik, biarkan saja. Misalnya Xi Jinping datang ke sini, lalu Presiden Jokowi memuji pencapaian ekonomi, it's okay, itu basa-basi diplomatik. Tapi ini bukan basa-basi diplomatik. Ini driven by keinginan tentu Megawati sendiri untuk mengucapkan selamat tersebut. Nah, kalau mereka yang membaca sejarah sebenarnya tidak heran, ya, karena ketika era Orde Lama, ya sebenarnya Bung Karno juga politiknya memang cenderung ke kiri. Jadi dulu ada yang namanya poros Jakarta, Peking, Pyongyang, ya. Dan bahkan Partai Komunis Indonesia itu the third largest in the world, ya, setelah Partai Komunis Cina dan Partai Komunis di Uni Soviet pada waktu itu. Nah, hanya kita tahu bahwa akhirnya Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena terlibat pemberontakan G30S PKI, dan sampai sekarang menjadi kekuatan ideologi partai yang dilarang, ya. Jadi saudara sekalian, konteks seperti itulah yang harus kita ingat, dan jangan sampai tragedi atau ini terulang kembali, dan jangan sampai kemudian justru Indonesia mengingkari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa hanya karena ingin mengakomodasi politik masa lalu. Itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diubar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.